Terpujilah Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang layak kami tinggikan dan Allah yang layak kami agungkan. Kiranya Engkau Allah hadir memberkati perenungan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Biarlah dalam pemberitaan firman Tuhan ini Engkau Allah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yeskiel 33. Yeskiel 33 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. 20. Yeskiel 11 ayatnya yang Yeskiel 33 ayat 11 sampai 20. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-11. Bapak Ibu semua membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik, itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidup yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran yang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau Aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau Aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Sedemikian jauh firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, bukan titik tapi koma. Kira apa itu? Bukan titik tapi koma. Ya, sedikit kita melihat latar belakang dari kitab Yeskiel ini, Bapak Ibu. Kitab Yeskiel adalah salah satu kitab yang kurang digemari untuk dibaca. Karena kitab Yeskiel itu mengandung simbol-simbol, angka-angka, karena memang ini adalah termasuk kitab apokaliptik ya, yang berbicara tentang penyingkapan dari Allah tentang bangsa Israel. Nah, dalam konteks kitab Yeskiel ini adalah penghukuman bagaimana bangsa Israel itu akan mendapatkan ketidaktaatan mereka
kemudian kita coba melihat struktur kitab Yehezkiel. Kenapa saya coba untuk menyingkapkan ini? Supaya kita sedikit mengerti alur cerita dari tema yang saya sampaikan. Pada pasal 1 sampai pasalnya yang ke-24 adalah menubuatkan penghukuman di Yerusalem. Bapak Ibu, kalau kita baca mulai dari Yehezkiel 1 sampai Yehezkiel nanti ayatnya yang ke-24, pasal 1 sampai 24, itu ceritanya adalah tentang bagaimana bangsa Israel itu tidak taat, berlaku tidak benar, perilaku-perilaku yang menggambarkan mental yang rusak, spiritual yang rusak, perilaku yang rusak. Sampai Tuhan harus begitu sangat murka terhadap bangsa Israel. Lalu yang kedua, pada pasal 25 sampai pasal yang ke-32, yaitu adalah menubuatkan penghukuman bangsa-bangsa lain. Nah, di dalam bagian ini juga kita akan melihat bagaimana Allah menggunakan bangsa-bangsa lain juga, termasuk menghancurkan nanti Yerusalem, sehingga bangsa Israel semakin mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan di sanalah mereka nanti akhirnya dibuang ke Babilonia atau ke Babel. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, sampai tahap yang ketiga mereka diangkut ke Babel. Dan Yehezkiel termasuk orang yang diangkut bersama dengan keluarganya pada gelombang yang kedua. Lalu pada pasal 33 sampai pasal 48 itu adalah nubuat tentang bagaimana pengharapan dan pemulihan atas bangsa Israel. Jadi ketika Allah menyampaikan tentang penghukuman kepada bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, penyimpangan mereka, dan mereka melakukan berbagai dosa dan kesalahan yang luar biasa, sampai dikatakan Yerusalem itu menjadi tanah pertumpahan darah, karena memang sampai pada pembunuhan juga terjadi. Maka kita mau melihat secara keseluruhan tema utama dari Yehezkiel ini adalah penghukuman dan kemuliaan Allah. Maka saya memberikan tema adalah bukan titik tapi koma. Bersambung. Iya, melihat kembali untuk lebih jauh, 3 dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel itu ada 3. Yang pertama adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala, mereka membangun tugu-tugu, rumah-rumah ibadah, memberikan persembahan kepada para Baal. Jadi bangsa Israel ini berbalik dari Allah, melakukan cara-cara ibadah yang bertentangan dengan firman Allah. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan ini memilukan hati Allah. Lalu yang kedua adalah imoralitas. Jadi bangsa Israel bukan hanya menyembah berhala, bukan hanya melakukan atau memberikan persembahan kepada ilah-ilah, tetapi juga adalah mereka melakukan sikap yang sangat tidak punya moral, yaitu adalah pelecehan seksual, pemerkosaan, pokoknya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perzinahan. Dan itu adalah di rumah Tuhan. Jadi mental dari bangsa Israel itu memang sangat bobrok sekali, rusak luar biasa. Jadi mereka terkontaminasi dengan budaya atau bangsa asing. Ya, itu yang kita lihat bagaimana kemudian mereka harus dibuang ke Babel. Lalu yang ketiga, sikap yang sangat tidak baik dari bangsa Israel ini, tidak tahu bersyukur. Apa yang sudah dikerjakan oleh Allah terhadap bangsa Israel, ya kalau kemudian melihat ke belakang bagaimana para nenek moyang bangsa Israel menyaksikan, mengalami kuasa perbuatan Allah yang luar biasa. Mereka tidak bersyukur. Lalu apa yang kaitannya dengan tema kita hari ini?
bukan titik tapi koma. Dari pembacaan kita, ada dua kata penting yang saya perhatikan dan ingin saya bagikan kepada kita semua. Pada ayat yang ke-11, Yeskiel 33. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ada dua kata penting yang saya ingin bagikan kepada kita. Yang pertama adalah orang fasik dan pertobatan. Apa itu orang fasik? Saya coba-coba sedikit melihat bahasa aslinya. Ya, dia dari kata rasa. Rasa itu artinya fasik. Ada yang namanya rasa? Rasa ya. Ya. Rasa artinya adalah jalan yang menyimpang dari firman Tuhan. Dan saya coba mengecek juga arti kata rasa dalam bahasa Inggrisnya. Di situ disebutkan wicked, artinya itu jahat. Jadi fasik itu sama dengan jahat. Maka orang fasik dikatakan adalah orang yang jahat. Kemudian dalam bahasa Indonesia, fasik adalah tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Dari pengertian ini maka dapat digambarkan siapa itu orang fasik. Dan kita bisa membuat daftar apa yang disebut itu orang fasik mulai dari pasal 2. Ya, coba sedikit kita mundur ke belakang. Lihat pasal 2. Sebenarnya itu semua pasal ya, menggambarkan tentang keadaan bangsa Israel. Ayat yang ketiga pasal 2. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak, telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka. Kalimatnya ngeri-ngeri di sini ya. Kepada keturunan inilah keras kepala, tegar hati, macam ya, pemberontak. Berulang-ulang kata pemberontak, seperti kalajengking dan macam-macam. Bagaimana digambarkan perilaku orang yang disebut adalah orang fasik, Simbolis. ya kan? Kita bisa membaca itu semua. Nah, kalau kita bisa melihat apa yang digambarkan tentang orang Israel atau orang fasik, secara logika, orang-orang yang sudah melakukan tadi penyembahan berhala, immoral, tidak bersyukur, dan perilaku-perilaku yang tidak pantas lainnya. Dengan pemikiran kita, layakkah orang begini dihukum mati atau dibinasakan? Layak. Kalau pemikiran manusia sangat layak untuk mereka itu dibinasakan. Karena kalau hidup bikin kacau, bermasalah, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan cara Allah memandang bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu mendapatkan penghukuman, walaupun bangsa Israel itu berlaku tidak baik di hadapan Tuhan, memberontak, menyembah berhala dan lain-lain tadi yang saya sebutkan, tapi dalam ayat yang ke-11 kita melihat bahwa pernyataan Allah terhadap bangsa Israel
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Pasal ini adalah pengharapan dan pemulihan kepada bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa orang fasik dalam teks yang kita baca dengan gambaran kehidupan mereka yang sangat menjijikkan Tuhan, tapi mereka mendapatkan apa? Belas kasihan Tuhan yang luar biasa juga. Karena Allah tidak berkenan terhadap kematian orang fasik. Tadi saya tanya, kalau kita, wah itu mah mendingan mati aja, usir kah, kemana kah itu orangnya. Jadi ini yang menarik menurut saya. Allah sudah memilih Yehezkiel menjadi nabi, menyuarakan apa yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Lalu Yehezkiel juga dipilih oleh Allah untuk menjadi penjaga atas Israel. Artinya bagaimana Yehezkiel itu untuk memperhatikan kehidupan orang-orang Israel di pembuangan. Karena orang-orang Israel di pembuangan itu mereka mengalami penderitaan, bukan hanya kekurangan makanan, menjadi budak, mental psikis mereka pun mengalami tekanan yang luar biasa. Karena mereka di Babel itu menjadi orang asing. Tidak seperti pada waktu mereka di Yerusalem. Jadi kondisi bangsa Israel di pembuangan itu memang membuat mereka teriak, membuat mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan untuk memperhatikan mereka dan terus mengajar, mengingatkan mereka. Kalau kita baca nanti dalam Yehezkiel 11 itu dan seterusnya, Allah mengatakan kepada Yehezkiel, kalau kamu tahu bangsa Israel melakukan kejahatan dan tidak kamu ingatkan, kamu yang harus bertanggung jawab. Di sisi lain Allah begitu marah dengan sikap dan perilaku bangsa Israel. Tapi di sisi lain Allah tidak bisa mengingkari atas janjinya kepada bangsa Israel. Artinya apa Bapak Ibu? Yang kita mau melihat adalah Allah itu tidak dipengaruhi oleh keberdosaan kita. Allah tidak dipengaruhi oleh kelakuan daripada bangsa Israel. Allah yang kasih, dia tetap adalah Allah yang kasih. Dosa memang harus dihukum, dan bangsa Israel sudah menerima penghukuman itu. Tapi janji Allah, kesetiaan Allah itu haruslah tergenapi. Jadi pernyataan Allah tentang bagaimana bangsa Israel dikatakan sebagai orang fasik, justru Allah tidak berkenan terhadap kematian orang fasik atau orang jahat atau orang Israel. Karena hati Allah yang sesungguhnya adalah menghendaki bangsa Israel ini berbalik dan menyembah Allah Israel. Karena memang bangsa Israel itu sudah dipilih secara khusus, dan bangsa Israel itu adalah akan menjadi model, akan menjadi bangsa yang akan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Mengapa bukan titik tapi koma? Salah satunya adalah bagian firman Tuhan ini. Jadi orang fasik itu adalah orang yang jahat, tidak taat firman Tuhan, orang yang melanggar, dan semua hal-hal yang terbalik atau berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Lalu yang kedua, pertobatan. Kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-11, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada apa? Pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Kata yang kedua adalah pertobatan. Allah tidak mau orang fasik mati, karena Allah punya rencana atas bangsa Israel. Maka yang dikehendaki oleh Allah atas bangsa Israel yang adalah orang fasik ini, mereka bertobat, mereka berbalik dari kehidupan mereka yang tadi jahat, yang tadinya menyembah berhala, mereka kembali menyembah Allah
Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sehingga dikatakan, aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Makanya berulang-ulang dalam ayat yang ke-11 tadi, bertobatlah, bertobatlah. Itu kalimat perintah melalui Nabi Yeskiel untuk menyampaikan isi hati Tuhan terhadap umat yang dikasihi agar mereka bertobat. Jadi penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan itu, ada yang kehilangan keluarganya mereka, ada yang macam-macam lah penderitaan itu. Dan penderitaan itu akhirnya membuat mereka mencari Allah yang aku sudah tinggalkan, Allah yang sudah aku lupakan. Mereka mulai menyadari, dan karena itulah Yeskiel dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan. Bertobatlah. Itulah yang tadi saya sebut, bukan titik tapi koma. Artinya kejahatan bangsa Israel tidak menjadikan Allah ketuk palu untuk menghilangkan atau memutuskan hubungan, sebagaimana yang kita tahu bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan. Tidak dibuang sebagai anaknya, tidak dibuang sebagai bangsa pilihannya. Tapi Tuhan memberikan kesempatan, makanya dia koma, yaitu adalah pertobatan. Lahir baru satu kali. Ada banyak istilah gereja menyebutkan demikian. Tapi kalau bertobat itu berulang-ulang. Makanya bertobatlah sampai di ayat yang ke-20. Kalimat kata bertobat itu berulang-ulang. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau satu kata diucapkan berulang-ulang, itu menandakan kata itu sangat penting menjadi perhatian. Harus bertobat. Dengan bertobatlah, dia akan menyadari kesalahan, pelanggaran, dosa. Karena orang kafir, orang fasik itu, dia tahu berdosa tapi tidak mau mengakui dosanya. Orang fasik itu dia tahu dia salah tapi tidak mau mengakui kesalahannya. Orang fasik itu dia tahu melanggar, dia tidak mau mengakuinya. Itu orang fasik, karena orang fasik itu bukan berarti dia tidak tahu kebenaran. Orang fasik itu tahu kebenaran tapi keras kepala. Membenarkan pengertian sendiri, membenarkan perasaan sendiri, membenarkan apa yang menjadi dia ketahui. Dan Tuhan bilang, engkau akan tetap mati, engkau akan tersesat. Kebenaranmu yang kau andalkan tidak membawa kepada kehidupan. Jadi apa yang kita mau belajar hari ini dari tema kita? Yang pertama adalah dengan teks yang kita baca dari Yeskiel menunjukkan Allah itu Maha Kasih. Ayatnya yang ke-16 disebutkan di sana. Semua dosa yang diperbuatnya tidak diingat-ingat lagi. Wow. Makanya dalam Yesaya berapa itu? Dosamu merah seperti apa? Kering. Iya. Bahkan sampai semerah apapun dosa kita dan pelanggaran kita, kalau kita datang dengan penyesalan, dengan pertobatan, dengan kesungguhan, Tuhan tidak mengingat-ingat lagi segala pelanggaran dan dosa kita. Dan inilah sifat daripada Allah yang kita percayai itu. Allah yang penuh kasih, itu kan sifat Allah ya. Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, itu adalah sifat-sifat Allah. Tapi dalam konteks ini menunjukkan sifat Allah yang penuh maha kasih. Bayangkan pelanggaran bangsa Israel amat sangat luar biasa. Tapi justru Tuhan bilang, aku tidak berkenan terhadap kematian orang fasik. Aku menghendaki mereka bertobat. Ini adalah satu wujud kasih Allah kepada bangsa Israel, bahwa dia tidak lagi mengingat semua pelanggaran-pelanggaran orang Israel. Apakah ini berlaku untuk kita? Harus.
Allah bangsa Israel dengan Allah kita itu sama. Karakter kita dengan bangsa Israel pasti ada yang mirip. Cuman saya dan Bapak Ibu yang tahu yang mana yang mirip. Lalu yang kedua, pertobatan yang sejati mendapatkan pengampunan dan memberi kita hidup yang kekal. Ayat yang ke-19 dikatakan bahwa ketika bangsa Israel itu benar-benar berbalik, bertobat dari kefasikan mereka, dikatakan akan mendapatkan keadilan dan kebenaran itu akan menghidupkan bangsa Israel. Amin. Mereka nanti akan kembali ke Yerusalem, akan dibangun, dan mereka akan punya tempat ibadah. Yerusalem itu adalah simbol dari kekuatan bangsa Israel. Itu yang kedua. Pertobatan itu akan memberikan kepada kita pengampunan. Bapak Ibu, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Walaupun Calvin bilang dalam teologianya, manusia itu mengalami kerusakan total depravity katanya kan ya. Tapi Allah yang menciptakan kita, Allah yang mendesain masa depan kita, Dia tahu bahwa yang sanggup mengampuni dosa adalah hanya Allah. Karena itu kita harus datang kepada Sang Pencipta kita. Sama seperti bangsa Israel, harus bertobat dan berulang-ulang diteriakan. Bukan hanya Yeskiel yang menyampaikan tentang penghukuman dan pertobatan. Ada Nabi Daniel dan ada nabi-nabi sebelumnya. Karena memang bangsa Israel ini hatinya itu gak tahu setegar apa, sekeras apa gitu ya, sampai begitulah perilaku mereka. Tapi lagi-lagi Allah yang Maha Kasih tadi, kalau ada pertobatan yang sejati, apa maksudnya pertobatan sejati? Pertobatan sejati itu lahir dari pengertian yang benar, pemahaman yang benar tentang Allah, kemudian kesadaran diri tentang siapa saya, siapa Allah, dan di situ kemudian membuat kita tertunduk dan bersujud di hadapan Allah. Keluarlah dari hati pengakuan, siapa saya di hadapan Tuhan. Kalau nggak sampai di titik itu kita mengenal Tuhan dan mengenal diri kita, Bapak Ibu, sulit rasanya kita akan bertobat. Ya kan? Bayangkan kalau di STT itu pagi, pokoknya bangun tidur, mau tidur juga firman Tuhan, betul nggak? Tapi masih ada aja gitu ya. Tadi melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan. Saya nggak tahu ini kategori orang fasik apa enggak. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan jika kita mau berbalik, kita mau datang, kita mau mengungkapkan dengan jujur siapa saya, dosa saya, pelanggaran saya. Kasih karunia Tuhan itu cukup untuk kita. Amin. Apa implementasinya bagi kita Bapak Ibu? Setelah tahu tadi ya bagaimana kitab Yeskiel ini menggambarkan kebobrokan manusia ketika tidak bersama dengan Allah, lalu menggambarkan keadaan manusia ketika dia mau datang kepada Allah. Yang pertama, implementasinya, artinya apa yang perlu kita terapkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Semua kita bukan orang yang kuat. Ilmu pengetahuan tidak akan mungkin membuat kita bisa berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Mau ilmu psikologi kah, mau ilmu apapun. Tapi yang bisa membuat kita mengalami perjumpaan, pemulihan, mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka jika kita berlaku seperti orang fasik, orang fasik tadi saya sebutkan, dia tahu dia salah tapi tidak mau mengakui, dia membuat pelanggaran tapi dia tidak mau mengakui, dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dia tapi terus bertahan, dia tahu dia berdosa tapi dia simpan itu dosa. Nah, di sini dikatakan adalah jika itu ada pada kita, maka kita harus bertobat. Kita harus tinggalkan supaya Tuhan tidak murka dengan kita. Amin. Murkanya
firman-Nya Tuhan itu macam-macam. Karena ingat, konsekuensi dosa pasti ada dampaknya. Mungkin seperti bagian firman Tuhan yang lain, hukum tak bertuai itu berlaku. Kalau kita tanam yang baik, kita akan tuai yang baik. Supaya Tuhan jangan murka. Seperti bangsa Israel mengalami kemurkaan Tuhan, dan mereka harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Jika itu adalah kesalahan, jangan dipertahankan. Kita harus mau mengakui. Dan karakter-karakter orang fasik yang lainnya. Orang yang bertahan dengan kesombongan itu juga adalah karakter orang fasik. Orang yang bertahan dengan keminderan itu juga karakter orang fasik. Apalagi? Itu yang harus kita lepas. Saya tahu itu tidak mudah, tapi Tuhan hari ke hari menghendaki kita mengalami pertobatan. Amin. Dari cara berpikir, dari cara bicara, perilaku hidup kita. Karena misi Tuhan itu hanya satu, bagi orang percaya menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, bukan titik tapi koma. Artinya di dalam Tuhan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum maut itu datang. Karena kita tidak akan hidup selamanya. Saya nggak tahu antrian kita masing-masing. Di usia keberapa Tuhan bilang pulang. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kita menikmati matahari, menikmati nafas kehidupan, dan kita masih bisa melakukan segala sesuatunya, artinya untuk anugerah Tuhan bagi kita adalah koma. Masih ada kesempatan-kesempatan untuk hidup kita berkarya untuk Tuhan. Jadi jangan main-main. Sama, saya bilang sama diri, saya sepanjang malam gak tidur, saya baca kitab Yeskiel. Sudah lama saya tidak baca kitab Yeskiel. Saya penasaran ini. Jadi Riyad 1 bisa saya baca, saya gak tidur. Saya sangat diberkati, ya Tuhan. Bagaimana misi Allah mau sampai ke bangsa-bangsa lain? Kalau kami saja yang sudah tahu tentang kebenaran, kami tidak pergi, kami hanya sibuk dengan diri kami. Jadi adalah kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berbenah, memperbaiki diri dalam semua hal, jangan tunda. Termasuk juga saya berkata kepada diri saya sendiri. Yang ketiga, hargailah anugerah Tuhan yang masih berlaku. Karena ada waktunya anugerah itu tidak berlaku bagi kita. Ada banyak contoh dalam Alkitab, salah satunya adalah Yudas. Siapa Yudas? Yudas itu murid Tuhan Yesus, menyaksikan dengan matanya perbuatan Tuhan Yesus, tapi dia kehilangan anugerah Tuhan. Banyak orang Kristen juga seperti itu, identitasnya orang Kristen, tapi dia tidak mengalami kasih karunia. Karena apa? Menunda. Jadi hargailah kasih karunia Tuhan yang berlaku. Sebab jika tidak berlaku bagi kita, setan yang akan ambil kita, dan kita akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ngeri ya. Itu tertulis dalam Wahyu berapa? Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Bahwa kita yang tidak bertobat, kemudian kita tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan dia akan dilemparkan dalam lautan api yang menyala-nyala. Itulah yang disebut penghuni neraka jahanam. Dan itu mengerikan. Dan itu kita harus persiapkan diri. Karena tidak satu orang pun yang tahu kapan dia akan meninggal. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Hari-hari ini tentu banyak tantangan. Media sosial memunculkan berbagai keadaan manusia, moralnya yang rusak, spiritualitasnya yang rusak, kehidupan yang sangat mengerikan, ada yang membunuh istrinya lah dan lain sebagainya. Itu dampak dari apa? Kehidupan yang tidak percaya kepada Allah. Orang Kristen juga banyak yang bermasalah. Orang Kristen
Kristen banyak yang mentalnya juga rusak, rohaninya juga rusak. Tapi Yeskiel mengingatkan saya dan kita semua bahwa kalau kita mau bertobat, kasih karunia Tuhan itu besar buat kita. Dan kita akan diberkati, kita akan hidup dikatakan. Amin. Amin. Hidup kita ini milik Tuhan, masa depan kita milik Tuhan. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa kita andalkan menjalani hidup ini, hanya Tuhan. Karena itu adalah Bapak Ibu, dua kata penting tadi menjadi perenungan. Apakah saya bagian dari orang fasik? Kalau itu iya, Tuhan berikan kasih karunia, kesempatan supaya kita memperbaiki dari hal-hal yang paling kecil. Saya yakin semua kita tahu siapa diri kita sendiri. Bersama dengan Tuhan, dalam firman Tuhan ini menolong kita menjalani hari ini, dan semua apapun yang kita menjadi yang akan kita programkan dan rencanakan, Tuhan akan memberkati saya dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Gambaran bangsa Israel yang disebut sebagai orang fasik sungguh menjijikkan di hadapan Tuhan. Mereka tahu kebenaran, mereka sudah mengalami bagaimana mujizat kuasa dan kebaikan Tuhan, tapi mereka beralih. Mereka mengabaikannya dan mereka hidup dengan hawa nafsu mereka dan pengaruh-pengaruh dunia ini. Tolong kami juga Tuhan. Kami juga ada pada kondisi yang mungkin sama. Kami sering sekali juga gagal untuk setia dengan Tuhan. Kami juga sering sekali sulit untuk memperbaiki diri kami di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah tolong kami semua. Dengan kuasa Roh Kudus, sanggupkan kami untuk terus berbenah diri, agar hidup kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami memberkati satu dengan yang lainnya. Terpujilah Engkau yang mempunyai firman Tuhan, Roh Kudus yang terus mengerjakan dalam diri kami, sebab dengan kekuatan Roh Kuduslah kami mampu untuk menerapkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saatnya kita akan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kepada tugas Islam. Baik, sebelum kita membuat persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyampaikan kembali pada kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini terus kami hidupi di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur. Amin. Sampai persembahan dikumpulkan, kita nyanyikan pujian segala puji syukur.